Halo semua, jumpa lagi di channel Ramadita Motor. Kali ini kita kedatangan aerox dari Banyumas. Nah, sebenarnya aerox ini udah di bore up, tapi katanya hasilnya kurang memuaskan. Jadi minta ditata ulang mesinnya. Oke, jadi berikut ini adalah untuk proses pengerjaan, kemudian spek detail dan juga hasilnya. Oke, jadi setelah kita lihat tadi dari kubah dan juga atap pistonnya itu seperti ada olinya, dan ternyata ini pistonnya pecah di bagian tengahnya. Kemudian kita cek juga pistonnya pada posisi TMP. Nah, ini ternyata sisa piston yang keluar lumayan banyak. Ini kita ukur hampir 8 mili, dan nanti kemungkinan bloknya kita ganti dengan linernya yang lebih panjang. Nah, selanjutnya untuk mesin bagian bawah ini kita bongkar total, kita senter kerasnya, kemudian kita pasang lagi. Oke, jadi untuk pistonnya ini kita ganti dengan diameter yang masih sama, 63 mm. Kemudian untuk bloknya ini blok basic 62 mm, tapi ini kita quarter ulang menjadi 63 mm, dan linernya lebih panjang dari yang sebelumnya. Dan untuk headnya ini masih menggunakan head yang lama, cuma ini banyak yang kita rubah. Nah, mulai dari jalur air, kubah, sudut setting klep, dan untuk portingnya juga kita rubah semua. Oke, jadi seperti biasa kita cek coakan pistonnya, dan ini keempat-empatnya sudah aman semua.
Nah, untuk perklepnya ini kita ganti juga karena yang lama terlalu keras. Kemarin pas kita lepas pen templarnya sudah hampir macet. Oke, lanjut untuk bagian CVT. Biasanya saya minta yang bahan standar, apalagi untuk V-beltnya. Kemudian untuk puli belakangnya ini saya juga minta yang standar, yang tadinya aftermarket semua, satu set. Dan untuk bagian depannya ini masih pakai yang lama, cuma kita rubah sudutnya.
Oke, untuk hasil pengujian yang pertama ini belum sesuai harapan. Power yang paling tinggi yang kita dapat adalah 18,9 HP. Kemudian motor ini sebelum kita bongkar kemarin kita dyno dulu dan power maksimalnya adalah 14,5 HP. Dan sekarang kita bandingkan grafiknya. Nah, ini sebelum kita bongkar di RPM hampir 7000, powernya turun drastis ke 12 HP. Kemudian setelah kita perbaiki menjadi 18,7 HP. Selisihnya lumayan banyak dan ini di RPM yang sama setelah VVA-nya sudah aktif. Oke, jadi ini mesin mau kita bongkar dulu, kita benahi kompresinya lagi. Nah, untuk kompresinya ini semula dari 12 kita naikkan menjadi 12,5 banding 1. Nah, tadinya kita buat 12 itu karena knalpotnya pakai tipe yang silent, tapi ternyata hasilnya malah nggak maksimal. Oke, jadi untuk hasil pengujian yang kedua setelah kita rubah kompresinya, power yang paling tinggi yang kita dapat adalah 20,5 HP dan ini bertahap kita ganti rasionya karena rasio yang terpasang itu ternyata perbandingannya lebih ringan. Dan sekarang hasil uji coba setelah rasio kita kembalikan ke orinya dan juga kita rubah bagian knalpotnya sedikit di bagian silinsernya. Power yang paling tinggi yang kita dapat sekarang adalah 21,4 HP. Dan sekarang ini mau kita coba kita setting bagian CVT-nya. Oke, jadi untuk rollernya ini yang semula 10 gram semua, sekarang yang 3 mau kita ganti dengan yang 9 gram. Jadi 3 9 gram, 3 lagi 10 gram.
Oke, jadi setelah kita setting ulang bagian CVT-nya, power yang paling tinggi yang kita dapat sekarang adalah 21,9 HP. Kemudian kalau kita bandingkan grafiknya sekarang di RPM di atas 6000. Nah, ini untuk hasil yang sekarang itu 21,9 HP. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang sebelum kita bongkar atau sebelum kita perbaiki pas awal masuk itu 12,1 HP. Nah, ini di RPM di atas 6000 di saat VVA-nya sudah mulai aktif. Kemudian sekarang coba kita bandingkan dengan spek yang sama atau komposisi yang sama. Nah, ini dulu kita pernah bikin dengan spek yang serupa, power yang paling tinggi yang kita dapat adalah 23,5 HP. Nah, ini yang menjadi perbedaan di sini adalah head sama knalpotnya. Kemudian ada juga yang sampai 25 HP. Nah, ini perbedaannya di bagian head, knalpot dan juga ecunya. Oke, jadi untuk Aerox dari Banyumas ini udah selesai dan sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.